kabupaten kota di Indonesia ini untuk melakukan kegiatan yaitu kampanye mandatori halal. Kenapa demikian? Karena kegiatan ini adalah kegiatan yang didesain agar masyarakat itu benar-benar paham. Pertama, tentang pentingnya sertifikasi halal. Wujud kita sebagai pemerintah dan kita aparat adalah hadir di tengah masyarakat bahwa kita ini melindungi masyarakat, rakyat dan bangsa kita ini dari makanan-makanan yang tidak baik, makanan yang bahkan membahayakan bagi kesehatan bagi bangsa atau warga negara. Secara nasional memang tanggal 18, harinya hari Sabtu tanggal 18 Maret ini. Adapun tempat yang kami usulkan, kemarin ada beberapa choice atau pilihan. Yang pertama adalah di Taman Bunga atau di alun-alun. Nah, di alun-alun ini akan ramai manakala hari Minggu. Maka sedangkan hari Minggu itu tanggalnya tanggal 19 sepertinya. Memberikan informasi tentang pentingnya sertifikat halal bagi produk olahan baik makanan maupun minuman. Yang menjadi target, memang yang menjadi target utama adalah nanti self-declare atau pernyataan dari masing-masing pelaku usaha. Tapi self-declare nanti yang itu gratis itu hanyalah untuk golongan usaha kecil dan mikro. Artinya apa? Tidak berbahan baku daging. Daging. Tapi apakah kalau ayam ini masuk daging? Kemarin penjelasannya tidak apa-apa kalau ayam masih kita bisa masukkan di golongan nanti yang self-declare yang nanti bisa tanpa ada biaya. Tapi kalau sudah berbahan baku daging, tentunya itu akan berbahaya. Di dalam kampanye nanti tidak hanya kita yang gratis itu, termasuk yang berbayar kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan tekanan bahwasanya semua produk olahan, makanan, minuman ini nanti diberikan waktu untuk pengurusan sertifikat halalnya terakhir sampai tanggal 17 Oktober 2024. Sehingga kalau nanti sampai tanggal 17 Oktober 2024 ada produk olahan, makanan, minuman yang tidak bersertifikat halal, maka sebagaimana yang saya sampaikan, pertama itu tidak boleh diproduksi lagi, yang kedua tidak boleh dipasarkan lagi. Ya, otomatis yang sudah beredar harus ditarik. Itu 25 produk, berarti sudah ketemu berapa? Kan begitu. Tapi rupanya Jawa Timur sampai saat ini baru mencapai angka 15.000 produk yang sudah bersertifikat halal. Gitu. Oleh karena itu ini perlu diambil langkah percepatan, maka kami mengundang dari Disperindak, mengundang dari lembaga halal. Nanti perkara dari lembaga halal atau halal centernya IAIN mau mengundang para P3H-nya ini, monggo disosialisasikan begitu. Undang Pak, yang begitu. Nah, kampanye mandatori itu nanti bisa berjalan dengan baik. Ini target saya. Oleh karena itu nanti kami persilakan dari Disperindak maupun dari lembaga halal IAIN Madura untuk menyampaikan pertama untuk yang dari Disperindak, karena pelaku usaha ini yang paling menjadi kendala, rata-rata pelaku usaha ini tidak memiliki NIB. Iya. Koperasi Perindak untuk memberikan suatu penjelasan tentang bagaimana proses untuk NIB itu, sehingga inilah pendamping-pendamping nanti yang akan menularkan kepada para pendamping yang lainnya, sehingga kita mendampingi terutama dalam hal NIB yang notabene katanya para pelaku usaha ini dan sekarang ini sudah
bergerak ke para guru, Pak, termasuk dari kami. Waktu kami di Batu, kami usul kenapa yang ikut pelatihan itu hanya calon P3. Sementara Satgas tidak tahu sama sekali iki prosesnya piye gitu. Tentang pentingnya halal. Mengapa seperti itu? Karena kami pun juga concern terhadap dalam tanda kutip pengembangan daya saing produk-produk Kabupaten Sumeneb. Itu juga harus salah satunya harus dilengkapi dengan halal, karena kita paham bahwa untuk masuk ke area pemasaran tertentu biasanya juga berlaku syarat dan ketentuan tertentu. Dan kami mencoba dari tahun ke tahun memfasilitasi mereka. Pada tahun 2019 kami memfasilitasi ada sekitar 42 halal yang difasilitasi kita. Kemudian tahun 2020 ada 37, tahun 2021 ada 40-an. Untuk tahun 2022 memang karena ada beberapa pengurangan anggaran, Pak, jadi kami tidak bergerak ke sana, akan tetapi kami bergerak di sisi merah. Mulailah dikala kita terjadi pengurangan anggaran, kita tidak bergerak kepada sisi peningkatan kapasitas maupun kualitas, tapi kepada sisi peningkatan daya saing. Nah, terkait dengan kunci utama apapun itu adalah di NIB. Apalagi sekarang, zaman sekarang anggaplah dunia dalam genggaman. Sebenarnya pengurusan NIB sendiri tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit. Kita tinggal membuka aplikasi di OSS, apalagi produk yang dengan makanan maupun minuman itu beresiko rendah. Aplikasi apa namanya? OSS. Tinggal klik di sana dengan beberapa persyaratan yang utama itu adalah KTP. Itu lah. NPWP memang disampaikan di situ, kalaupun belum ada NPWP nantinya bisa mengurus NPWP. Kalau sudah kita masuk ke aplikasi OSS, kemudian di situ produk yang tidak ada risiko kecil, maka itu sudah jadi izin, jadi izin. Nah, saya juga masih belum ngecek sama seperti Pak Hasim, juga hanya sebatas menyemangati teman-teman yang lebih teknis, teman-teman yang lain, karena katanya juga itu ngeling dengan halal. Aplikasi itu juga ngeling dengan halal. Kalau sudah ngeling seperti itu, sebenarnya kan tinggal kita mengikuti alur dalam rangka proses halal. Sebenarnya juga tidak terlalu susah, yang penting kita telaten, karena pada prinsipnya halal ya halal, artinya kita trace back dalam proses produksi. Misalkan keripik yang pertama tentu saja singkong tidak usah diragukan lagi, halalnya dari Gusti Allah sudah, Pak. Tapi ketika ini digoreng pakai minyak goreng, maka minyak gorengnya harus juga punya halal. Ketika pakai garamnya juga halal. Ketika punya lain-lainnya pun juga yang terkait dengan proses produksi, maka pun juga harus halal. Termasuk juga yang disampaikan oleh Pak Jasim, manakala pengusahanya itu juga non-muslim, nah itu juga wajib kalau makanan dan minuman yang mereka hasilkan. Soalnya tinggal nanti kalaupun mereka anggaplah ngobu saya tak halal, ya jangan sampai masuk kepada area produksi, bahkan lebih ekstrim lagi, jangan sampai alat yang dipakai itu pun orang yang dalam masih yang juga membentuk beberapa sentra produk-produk makanan dan minuman. Nah, ini juga menjadi sebenarnya kami menjadi sasaran target kami untuk membina halal. Nah, salah satu contoh misalkan di daerah Desa Ladiken, di sana kan banyak kerupuk ikan, Pak. Nah, sebelum kita bentuk di sana, kan ada kegiatan lainnya, kita pelatihan tentang GMP, Good Manufacturing Practices, yang sebenarnya tidak jauh berbeda juga dengan halal, tapi mungkin dari sisi bagaimana produk itu aman. Artinya from farmer to table dalam kondisi aman, ya sama juga amannya Islam ya halal.
Iya, sama sebenarnya Pak. Aman yang menurut Islam ya halal. Nah, urusan NIB. Nah, pada kesempatan hari ini karena ini juga menghadirkan kami dari lembaga halal center dari Madura. Ini kami lebih pada teknis Pak, menyampaikan karena ini terkait dengan penghonoran terhadap Madura ini merupakan lembaga pendamping proses pengurusan halal LP3H. Di lembaga halal center ini harusnya ada 2, tapi kami belum memenuhi syarat. Walaupun kami sudah punya auditor 2 orang, ada lembaga pemeriksa halal. Jadi kalau Bapak Ibu penyuluh ini nanti sebagai pendamping kebetulan mengisi punyanya pelaku usaha, nanti di situ ada pilihan. Tidak hanya menyetujui atau memveto, tapi paling tidak ya harus rela menginput mulai dari NIB, buatkan emailnya, buatkan akunnya, masuk ke akunnya. Kenapa demikian? Karena rata-rata insya Allah di Sumeneb ini rata-rata pelaku usaha itu gaptek Pak, dan juga nggak bakal bisa. Ini memang harus kerjaannya pendamping. Itu sudah terkenal semua. Saya kira nanti kalau sudah ada yang mempraktekkan, itu sudah terkenal yang menggunakan sertifikat, bahan yang menggunakan sertifikat halal, ada yang bahan tidak menggunakan sertifikat. Nah, di Sumeneb ini sudah bergerak yang di kami itu dari dulu ada sekitar 7 UMKM sudah bergerak dan dua sudah masuk ke sidang fatwa. Ini sudah bergerak dari penyuluh. Jadi nggak perlu kami training di kampus, tapi melalui WA terus saya semangati terus Pak. Kami ini tugasnya adalah satu, memberikan pelatihan. Walaupun kemarin pelatihan yang untuk penyuluh, untuk mahasiswa, untuk guru dan tenaga pendidikan sekolah itu semuanya dihandle dari BPU, BPIPH. Semuanya dihandle sama pusat. Dan itu sistemnya online, dan online-nya juga sistemnya menggunakan video, tinggal di tes, post tes, kemudian ngerjain tugas. Kalau saya